Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah sehat. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis, masih membahas tentang surat Ad-Duha. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis surat Ad-Duha, kemudian membaca surat Ad-Duha dan menghafalnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Kompetensi dasarnya adalah memahami arti dan isi surat Ad-Duha. Nah, sebelum kita memasuki apa isi kandungannya, kita harus tahu lebih dulu apa sih sebab-sebab turunnya atau asbabun nuzul dari surat Ad-Duha ini. Surat Ad-Duha diturunkan berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sempat terhenti beberapa saat atau dikenal dengan Fatratul Wahyu, masa-masa kekosongan turunnya Al-Quran. Nah, hal tersebut menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad dengan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, dengan isu tersebut, Nabi Muhammad merasa gelisah. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan surat Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang mari kita simak kandungan ayat tersebut. Yang pertama, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, apa yang terkandung dalam 3 ayat tersebut? Di sini Allah bersumpah dengan menggunakan 2 waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyian. Nah, untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, Allah tidak meninggalkan Rasulnya, dan tidak pula marah kepada Nabi Muhammad sebagaimana perkataan orang-orang kafir dan perasaan Rasulullah sendiri. Nah, itu kandungan ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, ayat keempat dan kelima. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, apa yang terkandung dalam ayat keempat dan kelima? Di sini mengungkapkan bahwa keadaan Nabi Muhammad di hari-hari yang akan datang itu akan lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Di ayat kelimanya, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau. Apa karunia-Nya? Di antaranya itu adalah telaga Kausar yang kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya wangi misik. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau berupa hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, itu kandungan ayat 4 dan kelima. Berikutnya, apa isi kandungan ayat 6 sampai 7? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, di ayat 6, 7, dan 8 ini diceritakan masa lalu Nabi Muhammad. Bagaimana masa lalunya? Pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Dia seorang yatim. Beliau seorang yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah memberikan perlindungan melalui kakeknya dan pamannya, yaitu dengan mengasuh beliau, melindungi dari ancaman orang-orang kafir. Kemudian di ayat ke-7-nya, wa wajadaka dhallan fahada.
Beliau seorang yang bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui syariat. Yang saat itu akhlak bangsa Arab sangat rendah dan akidahnya yang masih menyimpang. Kenapa menyimpangnya? Yaitu menyembah berhala. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Nah, yang ketiga, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa maksudnya? Beliau seorang yang kekurangan atau miskin, di mana ayahnya tidak meninggalkan harta, kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberikannya harta benda berupa keuntungan yang amat besar ketika memperdagangkan barang dagangan milik istrinya Khadijah, dan ditambah harta hibah dari Khadijah untuk perjuangan dan menegakkan agama Islam. Nah, itu isi kandungan ayat ke-6, 7, dan 8. Berikutnya dengan ayat 9 dan 10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, apa isi kandungan dari ayat ke-9 dan ke-10 ini? Di sini dijelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat atau karunia yang besar, sebagai yatim dilindungi, sebagai seorang yang bingung diberikan petunjuk, dan sebagai seorang yang miskin kemudian diberikan kecukupan. Nah, beliau diperintahkan dari apa yang setelah beliau dapatkan itu untuk memiliki kepedulian sosial. Apa kepedulian sosialnya? Yaitu kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang minta-minta, baik yang meminta karena fakir atau miskin maupun orang yang meminta petunjuk. Nah, permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar atau menghardiknya. Nah, itu isi dari ayat ke-9 dan ke-10. Berikut ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, bagaimana dengan ayat ke-11? Di ayat terakhir ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak jumlah ketika memberikan sesuatu kepada orang fakir dan miskin. Selain itu, beliau juga diperintahkan agar bersyukur, menyebut dan mengingat nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepadanya. Menyebut nikmatnya Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, tapi untuk bersyukur, mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperoleh. Nah, demikianlah apa isi kandungan dari surat Ad-Duha. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, agar kalian tambah ingat, silakan kalian membaca di buku paket Al-Quran Hadis dari halaman 8 sampai dengan halaman 12 ya. Itu kandungan ayat per ayatnya. Sekarang secara umum isi kandungan surat Ad-Duha adalah, nah, ini intinya ya. Inti dari apa yang tadi dijelaskan ayat per ayat. Ibu rangkum, yang pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwa kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik. Ketiga, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu kita syukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu apa aja? Pertama, mendapatkan perlindungan saat beliau yatim. Yang kedua, mendapatkan petunjuk saat beliau kebingungan. Yang ketiga, diberikan kecukupan saat kekurangan. Jadi itu nikmat. Nah, tapi Ibu tambahkan lagi, ada 2 perintah. Ingatkan kembali, perintah apa yang terkandung dalam surat Ad-Duha tersebut? Yaitu perintah tidak boleh menghardik anak yatim dan harus peduli terhadap fakir miskin. Demikian kandungan dari surat Ad-Duha. Selanjutnya, setelah kalian belajar ini,
Tugasnya adalah mengerjakan soal di buku paket halaman 14 sampai 17, pilihan ganda, silakan dijawab di buku tulis. Hasilnya kalian foto, kirim ke WhatsApp Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.